Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di bagian ketiga guys ya, karena kemarin tadi itu kan videonya terlalu panjang itu, sejam lebih gitu. Jadi ada bagian pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang bagian ketiganya. Sekarang kita akan mengomentari pendapatnya si Andrew ini guys. Kita langsung tonton videonya ya. Dan ya saya Andre. Ini menarik ya. Tadinya saya sambil ngobrol, dengerin ngobrolan maksudnya, pengen bahas 3 hal. Tapi karena politik sudah dibahas, saya nggak akan bahas itu lagi ya. Ya, Tapi bicaranya adalah gini, saya kan apa ya? Saya mengerti dunia psikologi orang gitu lah ya. Nah, karena saya mengerti dunia psikologi orang, hal-hal ya. halo, halo. Wah, Halo, halo. macet ini. Oh, sorry. Ya, lanjut. Oke. Oke. Jaringan. Ya, jaringan. Entah kenapa di Indonesia ini ada hal yang tadi Bro Rizan bilang gitu lah ya, dibikin yang namanya fobia tentang kekristenan apapun bentuknya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang teman-teman juga boleh. Fobia tentang Kristenan gini. Karena mereka melakukan misionaris itu dengan cara-cara yang licik gitu guys. Nah, itu masalah di situ. Coba kalau lakukan dengan cara-cara yang benar gitu kan. Eh, banyak misionaris itu tertangkap gitu ya. Dan mereka memang awalnya ya Kristen itu sebarkan dengan penjajahan, misi gospel glory gitu. Melalui penjajahan disebarkanlah Kristen ke Indonesia dan di tempat-tempat lainnya dengan lewat penjajahan. Kan penjajahan itu kan misinya gospel glory. Jadi itu sudah dimulai dan kita dijajah tuh sekitar 3,5 abad. Ini sudah dimulai dari situ itu. Jadi ini memang trauma dan sampai sekarang terus jadi cara-cara kekristenan yang seperti itu, yang kristenisasi yang dengan cara-cara tidak benar gitu. Yang kita kritisi kan dengan cara-cara yang tidak benar itu, ya. Cara-cara kristenisasi selubung di Car Free Day lah kemarin, upacara lomba lari, lalu di mana lagi yang banyak juga ketangkap itu mendakwai mengajak masuk Kristen anak-anak ya kan di bawah umur. Orang-orang nggak ngerti agama gitu kan. Bahkan ada lagi kayak kemarin tuh yang saya sudah sampaikan video sebelumnya ya. Ada video ibu-ibu dan anak tuh dibaptis bukan dibaptis sih, uh, apa namanya itu ya, seakan-akan ada ritual tertentu gitu dalam agama Islam, padahal tidak ada ritual itu. Yang ada justru ritual yang seperti pembaptisan di mana ditenggelamkan dengan posisi tertelentang gitu guys. Itu kan cara-cara pembaptisan gitu dan dilakukan kepada orang-orang yang saya miris melihatnya ya, ibu-ibu itu berhijab, bawa anak-anak pula gitu. Apa mereka nggak tahu kalau itu merupakan cara-cara pembaptisan dalam agama Kristen? Itu nggak ada hubungan dengan Islam sekali gitu loh guys. Tidak ada ritual Islam seperti itu yang menentangkan orang ke belakang dan menceburkan dalam air, itu nggak ada. Itu hanya ada dalam agama Kristen. Masa orang tuh nggak, jadi ibu orang-orang itu nggak ngerti, orang-orang kampung lah ibaratnya ya. Itu miris sekali loh. Jadi cara-cara seperti itu yang bikin orang itu yang menilai kalau kristenisasi ini udah terselubung dan melewati batas gitu dengan cara-cara yang tidak wajar. Kalau cara-cara wajar silakan, seperti kami melakukan dakwah di media sosial gitu, menyampaikan gitu kan, dan selalu mengajak dengan baik gitu, bukan dengan melakukan hal secara terselubung gitu kan. Nah, itu yang kita kritik gitu loh guys. Apalagi ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan dahulu. 3,5 abad kita dijajah dengan misi gospel glory dari penjajah, yang mana gospel itulah penginjilan, menyebarkan Injil itu guys, lewat cara penjajahan. Dikatakan gini loh ya, tadi dibilang ada politiknya, dan saya mesti bilang juga secara membaca politik Indonesia itu betul ada benarnya. Kalau secara psikologi kita didesain untuk bisa teman-teman kita yang di sana didesain untuk bisa punya fobia alergi lah kalau kita bilang. Tiap kali ada yang namanya berbau kekristenan apapun bentuknya, kalau sekarang namanya salib, entar bulan Desember namanya pohon cemara, kita nggak tahu ada apa lagi gitu ya. Andai kata salju ada di Indonesia, mungkin itu juga bakalan jadi masalah nantinya. Beda. Salib, pohon cemara, salju itu beda. Ini lagi orang-orang yang menyamakan sesuatu yang tidak sama ya. Atau pohon cemara itu simbol dari Kristen, kenapa ya? Karena bayangkan ya, pohon cemara itu dipasang di rumah-rumah orang Kristen, di gereja ketika Natal tiba ya.
Ingat itu poinnya ada di situ. Ya. Beda dengan salju. Ya. Salju itu tidak diambil, tidak dipindahkan ke situ, gitu loh. Pot cemara itu dipotong, bahkan dibuat ya cemara tiruan dan dipasang ke tempat-tempat umat Kristiani. Jadi menyamakan salju dengan cemara itu beda sekali, apalagi dengan salib itu beda sekali. Jadi ini memang nggak nyambung. Jadi inilah yang saya katakan itu sok tahu, sok pintar, gagal paham. Suatu yang dia tuh mereka nih bisanya hanya mengira sesuatu yang tidak benar gitu guys. Kira-kiranya pun tidak benar itu. Itu yang perlu kita waspadai. Cara berpikir mereka ini menurut saya tidak logis sekali, sangat tidak logis sekali guys. Dan kita dibikin secara psikologis untuk lu alergi, gue nggak mau berteman dengan yang namanya Kristen gitu ya. Saya nggak tahu ada apa di situ. Tetapi berteman dengan nama Kristen ini bener aja. Banyak orang Muslim berteman sama orang Kristen. Saya sendiri teman Kristen saya banyak gitu guys. Bahkan saya berteman dengan pendeta gitu loh. Ini bukan masalah berteman. Kita berteman ya. Tapi tetap berlaku lakum dikum waliyadin. Mengenai agama kita nggak bisa. Kita harus pisah di situ. Ketika teman saya ke gereja, ya saya nggak mungkin ikutan gitu. Begitu juga kita ke masjid, dia nggak mungkin ikutan. Di situ berlaku lakum dikum waliyadin. Jadi berteman bukan berarti mengalahkan segala cara gitu. Ini boleh, itu boleh, enggak. Ada rambu-rambunya, aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar gitu. Jangan alasan pertemanan sehingga apapun bisa dilakukan. Ini cara berpikir yang salah ya guys ya. Ada satu hal juga yang menarik yang kita perlu bahas juga nih Bang Luis. Kenapa? Nah, bukan kenapa. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah kita bisa mendiskusikan ini karena media itu memblow up-nya. Andai kata tidak ada media yang memblow up dan terfokus ke arah sana, kita nggak akan berdebat kayak gini, gitu loh ya. Gitu. Jadi apalagi dalam tanda kutip, mohon maaf nih, bukan pentolan ya, tetapi berbicara tentang apalagi kalau Aagim yang ngomong gitu lah ya. Aagim di sana dihormati, perkataannya dianggap benar dan lain sebagainya. Padahal kita sama sekali belum tahu ada apa-apanya di sana. Kan kata Agim benar. Memang wajar kalau ada orang menganggap itu terlihat seperti salib. Dan Louis pun tadi mengakui itu terlihat seperti salib. Ya, siapapun tadi mengakui juga, temannya Louis juga gitu yang masuk ke live streaming Louis. Jadi memang apa yang Agim itu bukan dianggap benar, memang benar adanya gitu loh guys. Jadi sekali yang dikatakan Agim itu seakan benar. Ya, tapi memang benar adanya, dan Louis pun tadi mengakui itu terlihat seperti salib, dan juga beberapa orang yang masuk ke live streaming juga mengakui itu memang terlihat seperti salib. Berarti Agim sekali lagi benar. Nah yang menarik adalah saya keselnya juga sama media. Karena bagaimanapun media cara cari duitnya, sayangnya tuh yang bikin keselnya tuh ya, kalau media cara cari duitnya di kok malah nyalain media gitu kan? Media mengangkat isu yang menjadi polemik gitu, dan itu bagus malah, sehingga kita bisa tahu, kita semua tahu, dapat informasi, oh ternyata kalau begini timbul polemik. Nah berarti kalau gitu jangan buat begini, kan gitu. Berarti media ini berjasa besar untuk mengajarkan kita apa-apa yang menginformasikan kita, apa-apa yang bisa menimbulkan polemik gitu. Sehingga kita bisa belajar ke depannya, jangan lagi buat hal ini gitu. Berarti jangan lagi buat logo-logo yang seperti ini gitu. Buatlah logo-logo netral. Itu berarti media tuh, jadi kalau dia malah menghujat media gitu. Kok media cari uang dengan cara begini? Lo kan nggak salah gitu. Angkat isu yang menginformasikan kepada kita kalau ini loh kasusnya menimbulkan polemik gitu. Kita kan jadi ngerti, oh berarti besok nggak usah buat lagi. Itu kan berarti pendidikan kepada orang-orang yang membuat logo itu gitu. Kalau ini menimbulkan polemik gitu. Sama kayak misalnya media mengangkat berita kemarin menteri-menteri melakukan kekisruhan, menteri ngomong itu kan langsung jadi kegaduhan. Itu kan media membuat, itu bagus sekali sehingga menteri itu sadar, oh ternyata yang saya katakan ini salah gitu. Berarti kita harus berterima kasih kepada media gitu. Bukan malah membuli media dengan dia katakan saya kata tadi saya lupa, saya tadi pokoknya dia jadi adalah mengkritik media, menyalahkan media gitu. Padahal media sudah melakukan hal yang benar di sini, gitu loh logika pikirnya gitu. Kok jadi mereka ini nggak nyambung guys, malah mereka menyalahkan media. Padahal media sudah benar dalam membawa ini, mendidik kita kalau jangan lagi kita membuat hal-hal yang menimbulkan polemik di lapangan di kemudian hari gitu. Pelajaran bagi kita semua gitu loh guys.
gimana di Indonesia Media. atau mungkin nyaris di seluruh dunia adalah berbicara tentang kalau ada sesuatu yang negatif di blow up aja. Saya nggak tahu istilah ini apa ya, pemahaman ini atau kecenderungan. Gini loh, apa namanya, negatif positif itu kan beda. Apa namanya, itu kan hal negatif dan membuat kita tuh, dan juga positif satu sisi. Kenapa negatif? Kenapa? Karena ya ada logo ya, yang kenapa dibuat seperti salib, dan itu negatif sekali, menimbulkan polemik. Positifnya adalah ya, sisi positif juga, kita jadi tahu oh ternyata ini membuat polemik gitu. Jadi di sini ada sisi negatif dan positifnya gitu loh cara memandangnya gitu. Jangan dilihat negatifnya saja. Perilaku media untuk memblow up ini dari mana? Saya nggak ngerti. Apakah Dewan Pers juga masih bekerja ya di area-area seperti ini? Saya juga masih nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau dulu kita berbicara masih ada koran Kompas yang bentuknya masih koran gitu lah ya. Media pers itu paling sering menegur apabila ada pemberitaan media yang terlalu berlebihan dan tidak ada logikanya. Gitu. Jadi kalau misalnya hal ini Kasus ini logis sekali loh. Masyarakat memang, karena gini, Agi menyebutkan tadi terlihat Salim, Luis juga. Ini kan logis sekali gitu. Dan ini kan memang memberikan polemik dan itu logis sekali. Jadi di mana letak ketidaklogisannya? Gitu loh logikanya. sudah di clear up sama Dewan Pers misalnya ya, Dewan Pers juga sudah tidak lagi atau menegur media-media yang memberitakan negatif-negatif dan lain sebagainya. Itu bisa jadi damai loh Indonesia. Jadi Contoh, orang korupsi itu negatif nggak? Orang melakukan pencurian negatif nggak? Apalagi yang negatif lainnya. Gas listrik BBM itu naik, itu negatif positif. Utang bengkak negatif positif. Lalu itu semua nggak diberitakan gitu, masuk Anda gitu. Sehingga tidak terpecah belah gitu. Tidak ada pro kontra. Itu namanya seperti ya, kalau saya katakan sama seperti menimbun bom waktu. Ya. Justru dengan ada berita itu kita bisa mengkritik, kita bisa mengkritik, kita bisa menyampaikan saran. Jangan tambah utang lagi. Jangan naikkan BBM lagi gitu. Jadi kalau yang negatif itu nggak diberitakan, gimana kita bisa tahu? Akhirnya apa jadi kita nggak tahu, rakyat nggak tahu pemerintah sedang ngapain itu, karena banyak yang negatif ke pemerintah. Ya, kita nggak tahu sebagai rakyat, dan kita karena tidak tahu, kita tidak menyampaikan aspirasi dan kritik. Akhirnya pemerintah akan semakin tidak sadar kalau telah membuat kesalahan dan negeri ini akan ambruk sendirinya gitu. Karena pemerintah tidak ada yang ngontrol. Karena pemerintah yang ngontrol itu dengan berita itu. Oh, berita ini korupsi ini, berarti kan negatif. Yang disampaikan publik, kita tidak tahu, dan kita bisa menyampaikan aspirasi dan kritik. Kita bisa menekan pemerintah agar pemerintah mengubah kebijakan itu gitu. Itu loh gunanya pers itu. Kenapa dia memberitakan berita negatif ya, agar orang bisa memberikan sisi positif gitu loh guys. Kalau negatif tidak diberitakan, bagaimana orang bisa tahu itu negatif? Memberitakan sisi positifnya gitu, memberikan sisi positifnya gitu. Itu loh logikanya seperti itu loh. Ini Mas Andre ini ya memang menurut saya dia termasuk orang-orang yang sok tahu juga, sok pintar dan gagal paham tentunya. Salah satu pihak yang perlu bertanggung jawab di dalam proses ini adalah media. Apapun medianya kita bisa baca. Dan memang lucunya adalah ini cerita ngalor ngidul dan karena dia pada senang bilang gitu lah ya, dibikin yang namanya fobia tentang kekristenan apapun bentuknya. Dibilang ada politiknya, adalah berbicara tentang kalau ada sesuatu yang negatif di blow up aja. Saya nggak tahu istilah ini apa ya, pemahaman ini atau kecenderungan perilaku media untuk memblow up ini dari mana. Saya nggak ngerti. Apakah Dewan Pers juga masih bekerja ya di area-area seperti ini? Saya juga masih nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau dulu kita berbicara masih ada koran Kompas yang bentuknya masih koran gitu lah ya. Media pers itu paling sering menegur apabila ada pemberitaan media yang terlalu berlebihan dan tidak ada logikanya. Gitu. Jadi kalau misalnya hal ini sudah di clear up, kalau ada logika tuh Anda gitu, media Anda salah-salahkan. Pak media sudah benar itu. Media sudah benar menyampaikan informasi itu. Media tuh harusnya adalah
harus independen. Dia memberitakan apapun ya, dia tidak boleh diintervensi gitu. Disalah-salahkan dan dikatakan tidak logis. Ada yang tidak logis. Ada yang tidak logis sebenarnya. Dia susah menyampaikan apa adanya. Ini loh ada polemik di lapangan, begini, ada protes, ya. Ini berarti kan berarti negatif. Tapi positifnya adalah kita bisa mengkritik pemerintah. Kita bisa menyampaikan aspirasi ini diubah tolong atau ya jangan seperti ini, bukan polemik gitu. Tapi sekali lagi guys ya, dia malah menyalahkan media gitu. Ini yang menurut saya tuh yang tadi saya katakan ya memang sok tahu, sok pintar, gagal paham seperti ini guys. Dewan Pers misalnya ya, Dewan Pers juga sudah tidak lagi atau menegur media-media yang memberitakan negatif-negatif dan lain sebagainya. Itu bisa jadi damai loh Indonesia. Jadi salah satu pihak yang perlu bertanggung jawab di dalam proses ini adalah media. Apapun medianya kita bisa baca. Dan memang lucunya adalah ini cerita ngalor ngidul dan ini momok lama gitu ya. Dan momok lama ini adalah berbicara gini, kalau ada berita negatif, awak media pada senang. Kita punya berita nih. Tapi kalau ada kebanggaan Indonesia bisa meraih prestasi loh, kagak diliput, nyebelin gitu loh. Paling kafir bro. Gak liput gimana? Kita banyak kayak juara Asian Games, juara ini itu diliput kok gitu. Ini sekali lagi ya, Anda nih aduh nggak ngerti, saya nggak logikanya guys. Suatu hal yang media ini tentu akan media ini meliput segala hal tentunya gitu. Justru yang gini lah, yang justru saya heran nih ya, media sekarang nih ya, contoh yang dilakukan FPI itu membantu kebencian tuh nggak diliput gitu. Jadi justru media tuh ada keberpihakan pada kelompok tertentu gitu dan tidak berpihak pada kelompok lain. Itu kita lihat ada fakta di lapangannya. Itu perlu dikritik gitu waktu itu. Bagaimana kalau ya kayak FPI itu dikritik diliput hanya ketika mereka men-sweeping tempat maksiat, dan itu framing pun hanya yang negatif. Padahal yang di sweeping itu tempat maksiat loh, bukan rumah-rumah warga yang baik-baik gitu. Memang tempat maksiat seperti perjudian, dan itu pun dilakukan oleh pelacuran, dan itu pun dilakukan oleh keamanan, polisi, Satpol PP, pemerintah sendiri juga melakukan itu. Jadi apa yang dilakukan polisi itu persis dilakukan pemerintah, tapi di framing negatif. Dan yang lain FPI lakukan tidak sampaikan sama sekali gitu. Makanya FPI itu membuat media sendiri, karena media yang mainstream tidak memberitakan itu. Nah itu yang perlu kita kritik sebenarnya, ketidakobjektifan media gitu, bukan yang seperti yang disampaikan oleh Andri ini tadi, atau ketika ada suatu mainstream TV itu mengatakan ini adalah kaum radikal, mereka akan mengambil alih kekuasaan, mereka teroris. Faktanya tidak, demo 22 damai gitu kan. Nah itu yang harus diperbaiki. Itu yang berlebihan, yang lebay, yang menjurus pada fitnah guys. Itu yang harus ditegur Dewan Pers gitu. Bukan yang kayak gini, ini udah benar gini. Kan memang ada polemik di masyarakat ya, yang mana itu fakta di lapangan gitu loh. Kalau tadi itu kan tidak gitu. Apalagi yang prestasi kafir ya, mana mau diberitain gitu loh ya. Dan kalau misalkan contoh ya, kita juga berbicara tentang kosakata kafir gitu. Kosakata kafir juga apa ya? Saya nggak tahu. Andaikan boleh kosakata kafir itu karena nggak bisa dihilangkan, tapi kalau bisa dilarang, itu kan jadi damai gitu loh ya. Siapapun. Loh, kok kosakata kafir dilarang? Kafir itu ya, itu ada di Quran. Ya. Kalau Anda melarang kosakata kafir, berarti Anda melarang Al-Quran, kosakata Al-Quran gitu. Sama kayak misalnya di Injil itu ada kosakata domba. Apalagi domba, antikristus, apalagi yang negatif di kitab. Misalnya ada kosakata lainnya lah gitu, yang negatif gitu. Ya kan? Terkutuk misalnya. Masa itu mau dihilangkan juga gitu? Bukan gitu cara berpikirnya, gini loh. Bukan dihilangkan, tapi gini. Kita orang muslim ngerti kok. Kita nggak pernah nyebut orang-orang, teman saya banyak orang dari Kristen, Hindu, Buddha banyak. Saya nggak pernah nyebut mereka, kafir, nggak pernah. Kita tahu kok pemakaian kata itu, kita tahu. Ketika kita berdakwah, kita menyampaikan orang-orang kafir akan dimasukkan ke neraka gitu.
Kita tahu kok porsinya tuh, kita tahu, kita ngerti, nggak perlu Anda ajarkan kita itu sampai harus dihilangkan segala itu yang disebut dengan berlebihan. Sama kayak misalnya kayak domba misal Pak Pendeta ngomong nih domba-domba tersesat, kan dia nggak mungkin ngomong di tengah keramaian, hai kalian domba-domba tersesat, kan nggak mungkin. Itu kan beliau akan menempatkan di tempatnya, yaitu di gereja misalnya, ya. Kita adalah, mereka adalah domba-domba tersesat, harus kita sadarkan. Nah itu kan nggak masalah gitu di internal gitu. Jadi logikanya itu, ini yang disebut dengan lebay, gagal berpikir. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan diminta untuk dilakukan. Ya, melarang kata kafir. Sama kayak melarang kata domba-domba tersesat, melarang kata terkutuk, apalagi yang jadi kayak kitab yang negatif itu. Enggak seperti itu logikanya, bro. Kita ngerti kok memakai kata kafir itu. Enggak pernah saya katakan si kafir itu kafir enggak. Atau kita menunjuk kata non muslim. Untuk sehari-hari kita pakai kata non muslim. Hanya dalam dakwah ketika menyampaikan kepada umat kita sampaikan kafir gitu. Karena itu agar orang ngerti kalau kafir itu masuk neraka. Karena ayatnya di Quran ada gitu loh guys. Orang kafir apa? Yaitu kafir adalah orang-orang yang menutup diri dari apa yang Allah dan Nabi Rasul sampaikan. Mereka tahu itu ada firman seperti itu, mereka abaikan. Mereka menutup diri dari itu yang disebut orang-orang kafir. Orang-orang yang menutup dirinya dari firman-firman Allah SWT guys. Gue siapapun mereka, andai kata saya pengen nolongin, ya nolongin aja. Saya melihat bahwa dirimu adalah manusia, bukan karena. Nah, itu yang kami lakukan sebagai muslim. Kami menolong orang tanpa mandang suku, agama, ras gitu. Jadi itu tidak perlu Anda ajarkan kepada kami gitu loh guys. Nah, ada lagi masalah keberpihakan. Ini beda lagi ya. Contoh kayak orang-orang China. Ya, saya respect pada mereka karena mereka tuh punya prinsip tolong-menolong yang sangat tinggi. Anda lihat begitu orang-orang China itu membuka usaha, langsung ramai sama mereka mendatangi tempat itu. Padahal aslinya itu abis itu sepi kan, masa itu nggak begitu ramai gitu. Tapi mereka kompak, dan itu kita nggak bisa sebut itu sebagai rasis atau sebut itu sebagai tidak bijaksana, intoleran dan kata-kata lainnya. Itu bagus sekali, saya cuci jempol. Berarti mereka punya prinsip. Nah, itu bukan berarti mereka tuh malam artian misalnya yang Bro ini sampaikan kan, menolong sama Kristen aja, enggak. Itu namanya prinsip, harus bedakan ya. Itu namanya prinsip. Yang nggak boleh itu ngompori orang, misalnya, kamu jangan belanja di situlah, itu kan tempat itu baru nggak boleh gitu. Ngompori orang gitu kan. Tapi kalau saran boleh, bro, kita kan punya saudara muslim di sana tuh, ya kan? Apa nggak kita belanja sama dia aja gitu? Sebaiknya, itu kan masalah. Gitu loh. Jadi itu masalah prinsip sekali lagi, keberpihakan. Beda kalau menolong orang. Misalnya gini nih, saya ada menolong orang nih. Misalnya yang ini lebih membutuhkan, ini belum membutuhkan. Misalnya ini kelaparan, ya. Ini misalnya warga teman ini masih ada stok untuk sebulan. Sementara ini udah kelaparan, dia beragama Nasrani misalnya. Ya saya bantu, gitu. Kita bantu. Kalau ini kan belum membutuhkan. Jadi jangan ajarkan tentang itu. Kita ngerti tentang itu kok. Kita ngerti menempatkan kata-kata kafir tadi, mengenai siapa yang perlu ditolong, kita ngerti kok. Anda lihat tuh channel hobi makan itu ya, itu muslim sejati itu. Bagaimana coba deh lihat channel hobi makan. Beliau adalah keluarga muslim. Nah, beliau menunjukkan di situ. Yang non muslim pun beliau bantu itu, memberikan uang sampai jutaan itu kan, sampai banyak terharu itu kan. Itu kalau melihat muslim itu, Islam itu seperti itu gitu. Jangan lihat orang-orang oknum yang salah dan dengan Islam, jangan lihat itu. Gitu. Dan ingat juga ya, ada yang namanya prinsip, ada yang namanya tolong menolong. Misalnya kayak saya belanja ya. Saya belanja mengutamakan saudara saya muslim. Ya, belanja. Itu namanya bukan rasis, tapi prinsip. Sama kita saudara kita yang orang-orang Cina belanja kepada sama mereka. Ketika mereka meramaikan, ketika ada teman mereka yang buka usaha. Itu namanya prinsip, bukan rasis sekali lagi. Harus bedakan ya. Kita menolong pada yang seharusnya ditolong, yang lebih membutuhkan. Ketika kita berbisnis, berekonomi, kita memakai prinsip. Ya. Jadi ini satu hal yang beda gitu. Jadi justru Anda yang belajar tentang toleransi, tentang keberpihakan, tolong tuh soalnya Anda belajar. Kami tidak perlu Anda ajarkan tentang hal itu. Dirimu pakai kalung salib, bukan karena dirimu bawa Alkitab, atau bukan karena dirimu bawa kitab suci yang lain, akhirnya saya nggak mau nolongin kamu, kan enggak. Kita nggak berbicara seperti itu. Nah, saya sih menegur lah di dalam proses ini, menegur pada
media, saya nggak tahu juga apa. Moga-moga aja ada orang yang dengar dari pihak media, karena bagaimanapun, tolonglah, di Indonesia lagi butuh banget yang namanya kedamaian, lagi butuh yang namanya penguatan, bukan membutuhkan yang namanya. Makanya jangan berpolemik, selesai gitu. Hindari polemik, hindari hal-hal yang merusak perdamaian, hindari hal-hal yang ya seperti label-label radikal, intoleran, teroris tuh hindari gitu. Itu yang sebenarnya kritik gitu. Bukan media yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta di lapangan gitu loh. Gitu logika berpikirnya. Dan juga ini yang hal gini yang merusak perdamaian itu seperti ini. Kok logo Indonesia itu yang apa namanya yang pemegang saham terbesar umat Islam yang memerdekakan negeri ini justru dari penjajah Belanda sendiri yang itu menyebarkan Injil ya, gospel, kok malah logonya logo kalian gitu loh, ya kan? Logo yang dulu tuh diimani oleh penjajah Belanda Portugis itu gitu loh. Itu logonya seperti itu gitu. Kalau mau buat semuanya, ada logo Islam di situ, Hindu, Kristen, Buddha gitu, atau nggak buat sama sekali gitu logikanya, bukan dengan membuat logo yang mempresentasikan apa satu agama tertentu yang malah jadi tidak punya kontribusi besar ya, bukan tidak punya sama sekali, tidak punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan negeri ini. Bahkan kita dulu dijajah oleh mereka juga gitu loh, dengan misi gospel glory, yaitu penginjilan misionaris dengan menyebarkan Injil yang gospelnya itu guys. Isu-isu kasus-kasus negatif yang seperti ini kalau di blow up pun keuntungannya cuma keuntungan politik, dan itu pun hanya untuk segelintir orang dan akhirnya menyimpan kebencian. Itu bagi Anda tidak paham. Ini sebarkan, adakah pemerintah ngerti kalau ini menimbulkan polemik, sehingga pemerintah itu akan belajar lagi ke depannya, dan sekarang pun belum belajar dengan menggantinya. Ke depannya jangan lagi buat logo-logo seperti ini. Itu loh. Bukan menimbulkan kebencian gitu. Gimana ya saya ngomongnya? Justru kalau Anda benci dengan hal seperti ini, ya, ada benci kepada kami yang menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik, ya, dengan apalagi Anda salurkan itu melalui kata-kata tadi, intoleran, apa, tidak dewasa, terbelakang, itu kan suatu bentuk ujaran kebencian. Ya. Kalau nggak setuju, tapi jangan Anda katakan orang itu tidak dewasa, terbelakang, intoleran. Berarti Anda lah yang sedang melakukan ujaran kebencian ya kepada orang-orang yang tidak setuju, kepada orang-orang yang melakukan ekspresi yang kritiknya kepada logo ini gitu guys. Sebagai anak bangsa diadu domba dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi ini saya pengen banget, saya nggak tahu bakalan mau negur ke siapa lagi gitu lah ya, paling nggak ini jadi saluran penyalurannya aja, didengarlah gitu ya. Itu aja Bang Luis, apa thank you. Ya, terima kasih banyak. Kita ngobrol. Apa? Iya, nanti lagi. masuk lagi kapan-kapan kalau kita ada bahas apa, nanti kita bicara-bicara lagi toh, Pak. Oke, siap. Bapak atau Bro ini? Oke, terima kasih banyak. Oke, thank you, Bang. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian aja live streaming dari saya mengenai salib ini. Saya rasa sudah jelas ya kesimpulannya, bahwa kita nggak usah terlalu pusing juga sih sama itu. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa aja. Dan juga untuk media juga tolong supaya hal-hal kayak gini ya jangan didukung lah. Di blow up sampai besar-besar, akhirnya mereka semuanya salah sangka tentang kami ini orang Kristen. Padahal kami nggak pernah membenci saudara kami sama sekali. Ini bukan masalah benci nggak benci, itu masalah keberpihakan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini logo kemerdekaan, logo kita bersama. Apalagi kami sebagai Muslim itu adalah yang punya saham terbesar atas kemerdekaan negeri ini. Karena kami mayoritas dan kami yang banyak berjuang di sini gitu. Justru kalian tuh justru bangsa yang menganut keimanan kalian yang menjadi negeri ini dulu kan gitu. Jadi hentikanlah polemik ini gitu. Media itu udah bagus, ini udah bagus, sehingga kita ke depannya jadi ngerti, oh ternyata ini menimbulkan polemik, kayak juga menteri-menteri itu ngomongnya menimbulkan polemik, kegaduhan, itu kan media yang tuh sehingga kita sadar, dan pemerintah selalu sadar, kalau ini menimbulkan polemik, lalu dihentikan, dari ke depan jangan dibuat lagi gitu guys, gitu logikanya, jangan salahkan media, ini nggak nyambung, salahkan media, salahkan orang-orang yang menyampaikan aspirasi itu, ini nggak nyambung sama sekali gitu, masalah apa di situ masalahnya. Kami diperintahkan untuk mengasihi orang-orang yang bahkan membenci kami. Malam hari ini saya Tapi itu kok buktinya kok Anda katakan malah kami itu orang-orang terbelakang.
itu salah Anda katakan, ya. Lalu Anda katakan intoleran, nggak dewasa, berlebihan, lebay. Ini kan apa nggak bentuk dari suatu bentuk kebencian kepada kami gitu. Kalau Anda memang buktikan kata-kata itu ajaran kasih gitu. Jangan labeli orang kata-kata ya seperti saya lihat dari banyak teman nulis mengatakan mengikut-ikutan dengan mengatakan label-label yang radikal, kada gurun gitu kan. Ini kan bukan ajaran kasih, Luis. Itu semua sampaikan kepada teman-teman Anda semua, pada umat-umat Kristen gitu kan. Hentikanlah ucapan-ucapan label-label kada gurun, radikal, intoleran, teroris, anti-KRI, anti-Pancasila. Itu bukan ajaran kasih loh. Orang-orang menyampaikan itu tidak sedang menjalankan ajaran kasih, tapi merasakan ajaran ujaran kebencian. Undang teman-teman semuanya untuk kita berdoa bagi saudara-saudara kita supaya mereka tetap bisa tidur nyenyak malam hari ini, mereka diberkati dalam. Oke, karena ini udah doa Luis kepada dalam Kristen ya, ini berlaku mendukung Maulidin. Jadi kita sudahi saja video ini sampai sini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.